amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, di mana malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka kembali, beriktikaf bersama dan juga mengikuti pembacaan tafsir Jalalain setiap malam Rabu. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bersama kita guru kita, orang tua kita Al-Ustaz Imran Lutfi. Kita doakan semoga beliau diberikan umur panjang, sehat wal afiat. Hadirin hadirat jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan memulai tafsir surah Al-Kahfi dari ayat qala lahu sahibuhu, kalau enggak salah ayat 35, kalau enggak salah 34, 35, 36. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah, in tarani ana aqalla minka malan wa walada, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik wa yursila 'alayha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa, أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. صدق Allahul Azim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ayat sebelumnya di mana ada dua orang sahabat. Yang satu beriman kepada Allah, yang satu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak beriman, Allah berikan rizki yang melimpah berupa dua kebun kurma. Dua kebun kurma, ada dua kebun anggur. Kemudian ada kurma, ada tanaman-tanaman seperti gandum, padi dan seterusnya. Bahkan di tengah kebunnya mengalir sungai. Dengan begitu sombongnya mengatakan bahwasanya ketika memasuki kebun itu, saat mengajak temannya yang beriman, yang tidak beriman kepada Allah mengatakan, ana aksaru minka malau wa walada. Ingat wahai temanku yang beriman, aku ini orang yang dikasih harta yang melimpah dan juga dikasih anak yang banyak. Aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku ini dikasih harta yang melimpah dan juga pengikut yang banyak. Kemudian karena begitu terbawa sama kekayaannya sampai orang ini mengatakan,
ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Saya rasa kebun saya ini enggak bakalan musnah. Saya rasa kebun saya ini akan terus ada sampai hari kiamat. Wa ma adzunnu an tabida wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Bahkan aku tidak menyangka, enggak yakin dengan adanya hari kiamat. Wala in ruditu, kalaupun toh ada, ketika nanti aku dikembalikan oleh Allah, ketika aku kembali kepada Tuhan, aku akan diberikan kenikmatan, kekayaan melebihi apa yang aku dapat di dunia. Ini yang diucapkan temannya yang tidak beriman kepada temannya yang beriman. Mendengar perkataan dari temannya yang tidak beriman itu, akhirnya yang beriman ini berkata, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Temannya yang beriman ini mengingatkan kepada temannya yang tidak beriman. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Apakah engkau tidak yakin? Apakah engkau memungkiri? Apakah engkau tidak percaya atau kafir dengan Tuhan atau dengan zat yang telah menciptakan engkau dari tanah? Dari tanah ini terlalu jauh, karena asal usul tanah itu merupakan asal usulnya penciptaan Nabiuna Adam. Diberikan peringatan lebih dekat lagi, yaitu min turabin summa min nutfah. Barangkali kalau disebutkan engkau itu tercipta dari tanah, orang bakalan berpikir, masa iya? Selama ini yang saya lihat, orang itu akan mengandung kalau ada pertemuan dua sperma. Akhirnya diberikan penjelasan lebih dekat lagi dalam bentuk summa min nutfatin. Kemudian engkau tercipta dari air sperma. Summa sawwaka rajula. Lalu engkau itu disusun oleh Allah sehingga menjadi sosok manusia. Apakah engkau itu tidak beriman dengan zat yang menciptakan engkau? Jadi sahabat mengingatkan kepada sahabatnya. Lakinna itu aslinya lakin ana. Tapi kalau saya, gitu, kalau bahasa Indonesianya. Tapi di sini dua kata itu digabung jadi satu. Awalnya lakin ana, kemudian dibuang alifnya, kemudian dimasukkan nun, ketemu sama nunnya lakinna, sehingga berbunyi lakinna. Jadi nunnya itu sebenarnya double. Nunnya dari lakinna dan nun dari ana, sehingga bunyinya lakinna. Ditulis lakinna. Jadi biar tidak kehilangan jejak, maka masih ada tulisan alif di belakang, walaupun secara pembacaan tidak dibaca, sebagaimana kalimat ana itu dibaca pendek. Lakinna, kalau aku, Wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kalau aku, dialah Tuhanku
Aku punya Tuhan. Aku punya zat yang aku sembah, yaitu Allah. Wallahu Rabbi, dialah Allah Tuhanku. Wala usyriku, dan aku tidak akan menyekutukan bi Rabbi, dengan Tuhanku, ahadan, sesuatu. Sama sekali aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Walaula idz dakhalta jannataka. Ini sahabat yang beriman ini mengoreksi lagi tentang ucapan sahabatnya yang tidak beriman. Ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia langsung berbangga diri, membanggakan kekayaannya, membanggakan apa yang dia punya. Diingatkan oleh sahabatnya yang beriman, walaula idz dakhalta. Kenapa ketika engkau masuk, idz dakhalta jannataka, ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, bukan begitu nih. Walaula idz dakhalta jannataka, sekiranya engkau tadi ketika masuk ke dalam kebunmu, qulta masya Allah la quwwata illa billah. Coba tadi kamu kalau masuk ke dalam kebunmu tadi, kamu tidak membanggakan diri, tapi justru mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Itu akan jauh lebih baik ketimbang membanggakan diri dengan prestasi yang engkau miliki. Ada apa dengan kalimat zikir masya Allah la quwata illa billah? Dalam hadis disebutkan man u'tiya khairan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memberikan penjelasan kepada kita tentang makna dan hikmah serta khasiat dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Man u'tiya khairan, siapa yang diberikan rizki, diberikan anugerah, diberikan kebaikan oleh Allah, min ahlin, baik dalam bentuk keluarga, entah itu anak, saudara, dan seterusnya, au malin, atau diberikan harta, rizki, fayaqulu, kemudian dia saat menerima nikmat tersebut dia mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Saat menerima rizki, saat menerima anak atau bayi yang baru dilahirkan, dia mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, lam yara fihi makruhan, maka orang ini tidak bakalan melihat sesuatu yang membahayakan kepada rizki yang dia terima. Jadi ketika kita dapat rizki kemudian mengucapkan la haula masya Allah la quwata illa billah, insya Allah rizki ini akan menjadi rizki yang bermanfaat, akan jauh dari mara bahaya. Karena ketika pertama kali kita menerimanya, kita sambut dengan ucapan masya Allah la quwata illa billah. Kemarin kita sudah bahas sedikit ini. Intaroni ana aqalla minka malan wa walada. Kalaupun sekarang kamu melihat aku aqalla minka malan wa walada, kalaupun toh sekarang kamu melihat aku tidak begitu banyak hartanya, hartaku tidak sebanyak engkau. Wawaladan di sini bisa diartikan anak, bisa diartikan pengikut.
Kalaupun toh sekarang kamu melihat aku nggak punya harta, nggak punya pengikut, atau hartaku sedikit, pengikutku juga sedikit, fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Tapi aku masih punya harapan yang sangat besar. Harapan yang sangat besar kepada Tuhanku, ayyutiyani khairan min jannatika. Semoga Tuhanku memberikan kepadaku kebun ataupun surga yang lebih bagus ketimbang kebun yang engkau miliki. Jadi orang yang beriman akan selalu punya harapan, di mana ketika di dunia barangkali tidak mendapatkan kenikmatan, tapi dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membalas di akhirat dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Itu kalau orang beriman, karena meyakini adanya Allah, meyakini adanya hari pembalasan. Yang baik akan dibalas baik, yang jelek akan dibalas jelek. Kalau selama hidupnya baik, maka besar harapan dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di dunia barangkali kurang beruntung dalam urusan rizki, insya Allah ada harapan besar, semoga di akhirat nanti Allah berikan kenikmatan yang berlipat ganda. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Karena aku melihat engkau ini sudah sangat sombong, sudah terbawa dengan kekayaanmu sehingga tidak beriman kepada Tuhan, maka aku ingatkan, wa yursila 'alaiha husbanan minas sama. Semoga Allah mengirimkan kepada kebun yang engkau banggakan itu husbanan minas sama, akan dikirimkan oleh Allah berupa petir yang menyambar, biar engkau ingat kepada Tuhan. Jadi ini bisa diartikan mendoakan yang tidak baik kepada temannya yang tidak beriman. Tujuannya biar ini orang beriman kepada Allah, ingat sama Allah. Karena manusia itu ada 4. Ada dalam hadis qudsi atau bukan, saya lupa. Ada hamba yang lebih baik dikasih kekayaan ketimbang dikasih kemiskinan. Jadi ada hamba yang lebih bagus dia dikasih rizki yang banyak daripada dikasih rizki yang sedikit. Soalnya Allah tahu kalau ini hamba dikasih rizki sedikit, dia bakalan kafir kepada Allah, bakalan tidak beriman. Makanya Allah kasih rizki yang banyak, Allah jadikan orang kaya. Soalnya kalau dia miskin, dia bakalan kafir, tidak bakalan menjadi orang yang baik, jadi orang jahat kalau dia miskin. Maka Allah kasih kekayaan. Ada lagi orang yang memang layak dikasih harta yang sedikit. Soalnya kalau dikasih harta yang banyak, justru dia bakalan berbuat maksiat. Mending dikasih sedikit tapi dia beriman kepada Allah, masih sering ke masjid, mau hadir majelis taklim, mau hadir maulid. Kalau dikasih duit banyak, ngilang dari masjid ya. Akhirnya Allah kasih rezeki seadanya, secukupnya. Ada hamba yang lebih baik dikasih sehat dibanding dikasih sakit.
Karena kalau dia sakit, dia bakalan tidak menerima ketentuan Allah. Dia bakalan banyak ngeluh sehingga dia tidak ada kesempatan beribadah kepada Allah. Akhirnya dikasih sehat. Di mana dengan sehat tersebut dia akan mensyukuri nikmat Allah. Terus yang terakhir, ada orang atau hamba yang memang lebih baik dikasih sakit ketimbang dikasih sehat. Soalnya kalau dia dikasih sakit, dia akan mampu bersabar dan selalu ingat kepada Allah. Kalau ini hamba dikasih sehat, ini bakalan kelayapan kemana-mana. Jadi biar ini hamba menjadi hamba yang baik, biar bisa terawat kehidupan keagamaannya, dikasih sakit. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Semua yang diberikan oleh Allah secara kasat mata barangkali kemiskinan, rasa sakit dan seterusnya, di balik itu ada kenikmatan yang harus kita syukuri. Makanya ini temannya yang beriman mendoakan kepada temannya yang tidak beriman, semoga kebun yang engkau bangga-banggakan itu disambar petir sehingga habis gitu. Husbanan minas sama, disambar petir yang dari langit. Fatus biha sa'idan, sehingga kebunmu yang subur itu menjadi tanah yang tandus, zalakon, yang seumpama orang lewat situ nggak mau, karena terlalu licin, terlalu tidak subur itu. Au yusbiha ma'uha ghauran, atau Allah jadikan kebunmu itu airnya habis, meresap ke tanah dan kering. Falan tastati alahu tolaba, sehingga kalaupun engkau cari mata air di dalamnya enggak bakalan ketemu. Ternyata doa dari sahabatnya yang beriman itu didengar oleh Allah. Selang beberapa lama kemudian terjadilah apa yang didoakan sahabatnya yang beriman itu. Wa uhita bisamarihi, kebunnya beserta buah-buahan yang ada di dalamnya habis terbakar oleh sambaran petir dari langit. Wa uhita bisamarihi fa asbaha, ketika melihat kebunnya itu habis, tidak tersisa sama sekali yang dia harapkan untuk mendapatkan kenikmatan hidup di dunia. Jadi mata pencarian, sumber rezekinya itu dia lihat sudah hancur hangus. Tanahnya kering, anggurnya yang awalnya sangat banyak buahnya habis. Ketika melihat seperti itu, terucap dalam lisan temannya yang tidak beriman itu, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa alaihi. Akhirnya dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya atas apa yang sudah dia biayai selama kebun itu beroperasi. Ini menunjukkan bahwasanya betapa merasa merugi orang yang punya kebun itu. Sudah sekian juta, sekian ratus juta biaya yang dia keluarkan untuk perawatan sampai bisa memanen dan seterusnya, ternyata semua yang dia upayakan itu
uang yang sudah dia keluarkan itu habis tidak tersisa. Habis tidak tersisa sama sekali. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dan buah-buah kurma itu khawiyatun, berjatuhan, ala urushiha, dari penyangganya. Jadi kalau anggur itu kan merambat, kemudian ada penyangga-penyangganya itu. Dengan disambar petir tersebut, akhirnya anggur itu berjatuhan beserta penyangganya, sehingga habis. Wa yaqulu, ketika sudah melihat apa yang terjadi, teman yang tidak beriman itu berkata, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Andai saja selama ini aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takun lahu fi'atu yang surunahu. Wa ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Berhenti dari situ. Jadi dia menyesal. Ingat dengan perkataan temannya yang beriman dulu, di mana sudah mengingatkan, jangan sampai kekayaanmu membuat engkau kafir atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillah. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu golongan pun yang akan memberikan pertolongan kepada orang lain min dunillah, selain Allah tidak ada. Ketika kita terjatuh, ketika kita sudah merugi, bangkrut dan seterusnya, tidak ada yang bisa membangkitkan seseorang untuk menjadi jaya lagi kecuali itu adalah bantuan dari Allah, bukan dari yang lain. Wa ma kana muntasira, enggak bakalan ada yang menolong. Tapi kalau Allah masih sayang, maka Allah akan kirimkan bantuan berupa manusia yang mau menolongnya. Jadi Allah gerakkan hati orang lain sehingga mau menolong orang yang habis jatuh bangkrut tersebut biar menjadi sukses kembali. Jadi itu semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pesan yang bagus di sini yang ditulis oleh As-Sayyid Ibnu Ajibah Al-Hasani ketika mengomentari tentang ayat yang berbunyi wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, tentang masalah masuk ke dalam kebun. Jadi beliau mengatakan begini, qala fi lata'ifil minan. Ibnu Ajibah mengatakan di dalam kitab Lata'iful Minan, mengomentari tentang makna yang tersirat dari ayat wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, tentang urusan masuk kebun tadi. Jadi kan ada yang masuk kebun dengan merasa bangga. Nah, itu beliau menjelaskan dengan penjelasan versi tasawuf. Beliau mengatakan la tadkhul jannata ilmika wa amalika. Jangan sampai engkau itu berbangga hati ketika masuk ke dalam kebun ilmumu dan kebun amalmu. Orang kan kalau berpengetahuan berarti dia punya ilmu. Kalau pernah belajar berarti punya ilmu.
Kalau pernah beribadah berarti punya amal. Pesan beliau, jangan sampai engkau masuk ke dalam kebun ilmumu itu dengan berbangga diri. Mentang-mentang punya ilmu, kemudian dia membanggakan apa yang dia kuasai. Sekedar berbangga diri tapi tidak mengamalkan. Atau karena dia merasa sudah banyak amal sehingga ketika dia masuk ke dalam kebun amalnya dia beranggapan saya sudah banyak punya amal. Yang lain itu belum seberapa. Orang lain itu nggak ada apa-apanya dibanding saya. Mulai dari sedekahnya, sholatnya, puasanya dan seterusnya. Dibanding orang lain saya lebih banyak. Jadi pesan dari Ibnu Ajibah seperti itu. Sebagaimana temannya yang tidak beriman tadi masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan berbangga diri, maka kita jangan berbangga diri ketika masuk ke dalam kebun ilmu yang kita miliki atau amal yang sudah kita miliki. Usahakan itu semua tidak ada sama sekali. Jadi kita punya ilmu, ya punya ilmu kita syukuri dan kita amalkan. Ketika punya amal, kalau bisa jangan disebarluaskan. Biar Allah dan kita yang tahu. Wa ma utita min nurin wa fathin. Bahkan ketika engkau punya kelebihan dari Allah, kamu diberikan kekuatan, anugerah, bisa bermimpi dengan ini dan itu, bisa melihat sesuatu yang gaib, atau atau mendapatkan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Fataqulu kama qala man khudila. Jangan sampai engkau mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi membanggakan diri dengan apa yang dia rasakan. Kayak umpama kita mimpi ketemu sama Nabi, kemudian kita membanggakan diri di tengah teman-teman kita. Saya ini sudah ketemu sama Nabi. Kamu sholawat berapa ribu kali masih belum ketemu, gimana? Jadi berarti orang ini membanggakan anugerah yang sudah Allah berikan kepada dia. Jadi jangan sampai seperti orang yang masuk ke dalam kebun dengan membanggakan diri tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarallahu anhu biqauli wa dakhala jannata wa huwa zalimun li nafsi. Itu. Terus bagaimana cara menyikapinya? Walakin udkhulha, akan tetapi kalau bisa masuklah ke dalam kebun amalmu atau ilmumu atau anugerah yang Allah berikan kepadamu itu kama bayyana laka kama bayyana laka wa kul kama radiya laka wa kul kama radiya laka walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Jadi kalaupun kita punya ilmu, hendaknya kita masuk ke dalam kebun ilmu itu dengan sikap mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Jadi umpama kita berilmu, kita mengatakan ilmu saya itu hanya titipan dari Allah. Tidak semata-mata karena kepintaranku, tidak semata-mata karena rajinku di dalam belajar, tapi itu semua adalah titipan dari Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Tidak ada daya kecuali Allah. Karena kalau Allah mau, dalam waktu sekejap ilmu itu bisa dihilangkan
dalam waktu sekejap. Umpama ada orang berilmu tahu-tahu stroke, habis, hilang ilmunya. Banyak sekali seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Awalnya punya ilmu yang luar biasa, pas stroke hilang. Bahkan tidak tersisa sama sekali. Atau pikun, naudzubillah. Yang awalnya ilmunya banyak, pikun hilang. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu enggak melekat. Sewaktu-waktu bisa diambil sama Allah. Makanya pesan dari Ibnu Ajibah, jangan sampai membanggakan diri dengan ilmu yang kita miliki. Begitu juga dengan amal. Jadi walaupun kita beramal yang banyak, tapi tetap kita merasakan bahwasanya kita beramal itu karena digerakkan oleh Allah, bukan upaya dari kita. Jadi langsung kita kembalikan kepada Allah. Itu yang lebih selamat. Sehingga kita tidak merasa mempunyai. Jadi ketika kita beramal, ya sudah, kita pasrahkan kepada Allah. Tidak membanggakan atas apa yang selama ini sudah kita kerjakan, mulai dari sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Tapi itu semua adalah gerakan dari Allah, pemberian dari Allah. Sehingga kita mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Makanya banyak sekali orang akan kembali kepada Allah ketika diberikan ujian. Seperti yang ada di sini. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Wa lam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Makanya ketika orang mendapatkan musibah, dia akan lebih mudah kembali kepada Allah. Jadi kalau umpama diingatkan oleh Allah dengan peringatan yang sedikit masih belum tersadar, mungkin dikasih sakit sedikit nggak sadar, dikasih kerugian sedikit masih belum sadar, akhirnya dihabisin sama Allah, baru tersadar, sehingga mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Andai saja aku tidak menyekutukan Allah, andai saja aku tidak membangkang atas segala aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang ada kedekatan kepada Allah, maka dia merasa ada yang menolong. Karena orang yang beriman itu dia akan merasa selalu dijaga oleh Allah. Jadi orang yang beriman itu dia iman kepada Allah. Berarti dia meyakini bahwasanya Allah akan selalu menjaganya, menyertainya. Jadi ketika dia mendapatkan musibah dan seterusnya, dia akan selalu kembali kepada Allah. Sehingga tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, Lau walim wa kaifa qaulu dhi hamak. Ucapan kalau, kemudian kenapa, atau bagaimana, itu adalah
pembuka ucapan dari orang yang tidak mengerti tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering itu, umpama kita lagi dagang. Seharusnya kita itu ketika dagang buka tokonya di depan, bukan ngambil ruko bagian belakang gitu. Umpama ini. Ketika berjalan waktu ternyata toko kita itu sepi. Toko yang ada di depan lebih ramai. Sehingga kita mengatakan, kalau saja aku dulu ngambil toko yang depan, nggak bakalan sepi seperti sekarang. Itu kalimat kalau itu berarti dia tidak menerima takdir Allah. Makanya orang-orang yang mengerti akan hakikat Allah, dia akan menghindari kalimat kalau, kenapa, andai saja. Itu dibuang jauh-jauh, sehingga tidak ada penyesalan. Orang menyesal itu biasanya kalau, andai saja, kenapa. Itu biasanya begitu. Jadi biar tidak menyesal, tidak gampang sedih ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, maka kita harus menahan diri lidah kita dari mengucapkan kalau saja, kalau, kenapa, dan andai saja. Karena segala sesuatu itu terjadi karena aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengucapkan hal-hal seperti di atas, berarti kita tidak menerima takdir Allah. Dan orang yang tidak menerima takdir Allah itu adalah hamba yang tidak disukai oleh Allah. Man lam yardo ala qadai, siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku. Walam yasbir ala balai, enggak mau bersabar menghadapi ujianku, fal yaltamis robban siwa, ya sudah, cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah. Terakhir saya mengundang, besok Rabu malam Kamis saya bikin maulid, tapi tempatnya di Pasar Batu Rawabening. Tempat kemarin di Pasar Batu Rawabening, waktunya habis Isya besok. Kalau ada yang punya waktu silahkan hadir. Kita insyaallah akan bersolawat bareng dan mendengarkan tausiah dari para habaib. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.